Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada bersama saya di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui Zoom, Bapak Yopi, Kak Alin mungkin, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Selamat pagi semua, apa kabar semuanya? Suaranya nyaris tak terdengar. Bersyukur ya kita pagi hari ini boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya rindu untuk membacakan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita mau menikmati hadiratnya, kita mau menikmati baitnya, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan kita angkat pujian Saat Indah. Memandang wajah
Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tos kiri kanan satu sama lain, katakan Tuhan Yesus amat sangat baik. Ya. Luar biasa kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, yang mau men-sharekan pengalaman-pengalaman indahnya bersama Tuhan. Barangkali ada, Kak Alin mungkin. Oh, Bapak Yopi, silahkan. Alin mau ucapkan terima kasih. Silakan Kak Alin. Oh, halo, selamat pagi semuanya. Kedengeran nggak ya? Halo, selamat pagi Kak Alin. Ya, saya dan suami saya. Kami mau mengucapkan terima kasih atas doa dari teman-teman gereja, dari keluarga juga yang menguatkan gitu. Jadi waktu saya operasi kemarin itu jadi ada tumor, jadi histerektomi, jadi pengangkat rahim. Itu harusnya rencananya cuma bikin kayak 3 lubang gitu. Nah dari lubang itu nanti ditarik si tumornya. Ternyata tumornya terlalu gede, udah dibikin 3 lubang, angger we harus dibikin sesar gitu. Jadi sakitnya kalau bikin yang 3 lubang itu nggak terlalu sakit karena lubangnya kecil. Tapi begitu dia disesar jadi kayak C-section gitu. Nah, itu yang bikin sakit gitu loh. Terus aku sempat bercanda sih sama suamiku, bilangnya iya kalau dulu disesar waktu hamil keke enak, bilang. Abis disesar lihat bayinya lucu, ini abis disesar apaan? Terus suamiku bilang, kamu lihat aja aku gitu kan, ya ngeliat gitu ya. Tapi ya itulah. Jadi waktu pas minggu lalu sih, waktu pas gereja, saya masih di rumah sakit, masih pas hari kedua setelah operasi gitu ya, walau agak perih-perih gitu, tapi masih sempat ngikutin gitu. Pokoknya terima kasih atas semua dukungan teman-teman seiman, walaupun jauh gitu. Saya ngerasain waktu pas yang lagi sakit kemarin, gimana ya, nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada cici gitu, tapi ada orang-orang yang mendoakan, itu yang semakin menguatkan saya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Kak Alin untuk kesaksiannya, dan kami akan terus mendukung Kak Alin dalam doa. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan pemulihan, kesehatan sempurna ya Kak Alin sampai tuntas. Saya percaya Tuhan tuh kalau udah mengerjakan sesuatu tuh nggak pernah setengah-setengah, pastinya tuntas sampai akhir. Dan percaya, tetap semangat Kak Alin, tetap menyala di sana ya Kak Alin. Pokoknya semangat selalu bersama dengan keluarga di sana. Ya Bapak Ibu, barangkali ada yang lainnya yang mau memberikan kesaksian. Kalau belum ada, saya tetap menunggu ya. Sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Benteng Hidupku.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, barangkali masih ada yang mau menyampaikan kesaksian. Oke, kalau belum ada, ditunggu yang di minggu-minggu mendatang ya Bapak Ibu, cerita-cerita indahnya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang kalau lihat di sosial media atau di berita atau pokoknya di sosial media sih banyaknya ya,
kadang tuh suka ada ramalan, inilah ramalan itulah 2025 beginilah. Kadang kalau lihat-lihat kayak begitu tuh sebagai manusia gentar ya Bapak Ibu ya, aduh gimana ya nanti hidup saya, hidup keluarga saya, anak-anak saya gimana ya. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang sudah menjamin hari-hari di depan kita. Gak tahu memang hari besok gimana Bapak Ibu, bahkan 10 menit ke depan, 1 jam ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita, bahkan di dalam lembah kekelaman, masalah-masalah apapun yang mungkin ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Percaya terus ya Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, tangan Tuhan yang pegang. Bukan surya ku harapkan,
Benar Tuhan, kami datang dan berkatilah kami Tuhan. Kami percaya Engkau siap memberkati kami. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi Allah yang melindungi kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberikan ketenangan bagi kami, dan Allah yang memberikan penghiburan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kiranya Tuhan yang mengambil alih semuanya, sehingga ketika kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami seperti apa yang Tuhan mau kami pahami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari Tuhan sendiri, dan biarkan bukan hanya hamba-Mu yang boleh belajar, tapi kami semua boleh belajar sehingga kami boleh terus melihat bahwa kami tidak salah ketika kami boleh memilih Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami, sebagai penguasa tunggal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur kami. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Alin ya, boleh untuk kesaksiannya. Ya, tadi waktu saya dengarkan rasanya nggak enak ya. Kalau ketika kita di dalam situasi yang kayaknya membutuhkan orang lain yang mendampingi, memberikan penghiburan secara fisik, kayaknya nggak ada. Tapi tadi dibilang, tapi ketika ingat doa-doa gitu ya, ada sesuatu yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya Tuhan terus memulihkan ya Alin di dalam setiap hari-hari yang boleh dilalui gitu ya. Tuhan berikan kekuatan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu ya beberapa hari ini cuaca itu nggak pernah tentu gitu ya. Sudah 2 hari ini setiap kali pulang kerja kadang hujan tuh luar biasa. Jadi ketika tidak ada tanda-tanda mau hujan, tiba-tiba brus hujan gitu ya. Saya kehujanan luar biasa. Nah kemarin saya mau cerita waktu hari berarti hari Jumat ya. Di perjalanan itu belum hujan, tapi ketika di tengah jalan sudah mulai hujan, jadi saya udah kelihatan lah ya mendungnya. Jadi saya sudah mempersiapkan diri semuanya gitu ya. Barang yang saya bawa juga saya kasih di kresek gitu ya dengan kuat. Nah ketika saya itu kalau dari pulang kerja itu jalan yang paling cepat itu lewat Gempol ya. Dan ketika saya itu hujan sudah mulai, dan biasanya memang di situ banjir. Saya sudah tahu di situ tuh banjir. Tapi ketika saya melihat banjirnya nggak terlalu besar gitu. Jadi saya sudah berkali-kali naik motor itu melewati banjir dan oke-oke saja gitu ya. Dan kemarin ini waktu saya pikir karena kalau lewat jalan lain pasti lebih lama lagi, pasti macet lagi. Jadi saya memutuskan untuk saya terabas gitu ya si banjir itu, karena masih ya di bawah mata kaki mah masih oke lah gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika saya sudah ada di posisi tengah, entah nggak tahu gimana itu air dari mana, tiba-tiba airnya itu semakin dalam dan sampai ke lutut gitu ya. Dari situ saya tuh selalu kalau naik motor itu ketika ada masalah pasti saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Itu motor sudah terbawa sama air gitu ya, udah terbawa ya gitu, sudah susah sekali. Tapi saya mempertahankan supaya itu gasnya tetap stabil gitu ya. Tapi tetap aja ke bawah sama airnya. Saya hanya mikir ini sungainya di mana, karena di sebelah itu ada sungai. Waduh, kalau saya kecemplung sungai kebayang banget gitu ya gimana ceritanya. Dan di situ tuh tidak ada di jalan itu tuh sudah tidak ada kendaraan yang lain. Jadi kebayang kalau misalnya di video gitu ya, saya ada di tengah-tengah banjir gitu ya. Saya sendiri, kemudian ada tiba-tiba ada, biasa ya kalau ada banjir gitu ada dua anak gitu ya, satu masih kecil lah, SMP kali ya, yang satu udah lebih dewasa. Dia hanya bilang, teh jangan ke pinggir ya, di tengah aja. Ketika saya motornya sudah mulai kesulitan, dia bantu saya gitu ya. Saya hanya bilang,
thank you, terima kasih. Itu sebelum banjir itu semakin besar. Jadi ketika saya bingung, kalau saya mau balik arah sama juga, mau dilanjut sama juga. Jadi itu air tuh jadi udah goyang-goyang seperti itu sampai akhirnya si dua anak ini datang lagi. Jadi saya sudah lewati dan dia datang lagi dan dia bilang, dimatiin aja teh, dimatiin. Saya bilang nggak mau karena saya pernah pengalaman ketika motor itu dimatikan gitu ya, dan itu kan air masuk semua ke knalpot, itu pasti udah pasti kebanjiran aja seperti itu. Jadi saya bilang nggak mau, saya bilang gitu. Terus saya tidak meminta dia, tapi dia bantu saya untuk dorong gitu ya, dorong masih aja. Saya ingat satu kisah di Alkitab ketika Petrus gitu ya, waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia dengan yakin dia berjalan di atas air dan dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia mulai ada rasa takut, ketika dia mulai melihat air itu, maka dia mulai tenggelam. Saat itu saya kepikiran gitu ya, waktu awalnya santai-santai aja, karena saya yakin beberapa kali saya bisa melewatinya. Tapi begitu ngelihat motor sudah ke bawah arus, airnya sudah di atas pinggang gitu ya, jadi udah mulai motornya udah mulai tenggelam. Terus saya gas, gak bisa jalan dan tiba-tiba mati dong. Dan itu ketika saya udah mulai rasanya gini, Tuhan ini bisa ngelewati gak ya? Mulai ada kekhawatiran gitu, itu udah mulai tambah goyang gitu ya. Nah tapi yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya di dalam situasi yang takut gitu ya, takut dalam arti si motor itu waduh kalau ke bawah masuk ke ke sungai itu ya, si selokannya cukup besar. Itu yang membuat saya takut, akhirnya semakin banyak kalau motor mati gimana. Jadi sudah semakin banyak ketakutan itu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, lautan banjir gitu ya, datang dua orang anak ini yang buat saya itu memberikan sedikit ketenangan ya. Memberikan ketenangan karena apa? Karena dia bilang, saya dorong teh, teh pokoknya di tengah aja, jangan ke pinggir-pinggir, tapi udah di tengah tetap aja ke pinggir gitu ya, karena airnya besar. Dia sampai akhirnya si motor itu mati, dia dorong terus dan dia bilang, teh ke pinggir dulu karena itu kan ada pabrik gitu ya. Jadi masuk situ dulu karena si motor di posisi mati. Kemudian dia langsung tunggingin motor saya, nggak tahu lah diapain, dikeluarin semua. Saya hanya diam saja gitu ya, nunggu diapain itu, pokoknya dikeluarin semua. Tapi puji Tuhan si motor itu tidak mati, karena memang motor itu kebetulan memang habis diservis gitu ya, jadi tidak mati. Tapi persoalannya adalah banjir itu masih ada, dan itu hujan sudah semakin deras. Saya pikir maksud saya mau bermalam di sini gitu ya, nunggu. Saya tanya ini kira-kira kalau reda berapa lama, bisa 1 sampai 2 jam, waduh gitu ya. Terus saya hanya kepikiran ya, saya telepon sama Meli, dia bilang itu coba minta tolong aja, didorong saja, minta tolong sama anaknya itu didorong sampai ke tempat yang tidak banjir, karena memang jaraknya sudah sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Sampai akhirnya saya bilang, boleh nggak saya minta bantu, saya bilang gitu. AA dorongin sampai ke situ, saya bilang gitu, supaya saya bisa maksudnya nanti saya jalan gitu. Terus saya ingat kalau saya tuh nggak bawa uang cash, pasti membantu saya harus memberikan gitu ya. Tapi gimana caranya? Saya bilang tolong bantu saya, tapi saya tidak punya uang cash. Saya tanya bisa nggak saya transfer? Ya dia bilang saya nggak punya HP teh gitu ya. Dua anak ini baik sekali, nggak punya HP. Bu nggak ada HP. Terus dia bilang nih sama dia, nggak tahu adiknya atau apa, dijual. Katanya langsung seperti itu ya. Terus saya bilang kalau gitu gimana ya, nanti kamu ikut saya aja dulu, kita cari Alfamart, karena saya akan memberikan ucapan terima kasih, tapi memang saya nggak ada uang cash. Dan akhirnya justru pada saat itu ini kan berdua, yang satu itu yang kecil itu udah nggak pakai baju ya, jadi hanya pakai celana aja, dia udah begini-begini karena kedinginan seperti itu. Dan kita itu akhirnya gini, ya udah kita cari sama siapa, sama kamu atau sama kamu, saya bilang gitu. Kita berdua aja, jadi mereka nggak mau dipisahkan gitu ya. Jadi udah teteh atau saya yang bawa. Saya pikir saya nggak tahu jalannya, karena dia bilang nanti lewat gang aja gitu ya supaya nggak kena banjir lagi. Ya udah, jadi itu saya melanggar aturan naik motor bertiga gitu ya. Jadi bertiga, yang di belakang dia di tengah itu yang anak kecil itu udah begini-begini. Terus dia bilang, waduh teh ini nanti habis habis naik ini kita minum tolak angin ya, karena masuk ke angin gitu ya.
Tapi yang saya lihat dari situasi itu adalah ketika saya ada di dalam kondisi butuh orang lain, saya tidak kenal dua anak ini. Meskipun saya tahu bahwa mereka pun mencari uang dengan cara seperti itu. Tetapi Tuhan menghadirkan dua anak ini dan membantu saya itu lewat gang-gang kecil gitu ya. Sampai akhirnya menemukan tempat untuk saya tarik tunai dan saya memberikan sejumlah uang sama mereka gitu ya. Mereka senang sekali seperti itu. Dan saya melihat bahwa ketika saya ada di dalam situasi yang membutuhkan orang lain, Tuhan bisa mendatangkan orang yang saya tidak kenal. Saya punya banyak orang yang saya kenal. Di sini saya kenal semua. Tapi rekan-rekan di sini pada saat itu tidak bersama saya dan tentu tidak bisa menolong saya. Dan itu menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa. Di dalam Alkitab kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-29, kita lihat ya. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-29. Di situ ada harapan dari seorang ayah, harapan dari orang tua terhadap anaknya. Kita lihat ya, Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan di dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kisah tentang kelahiran Nuh. Kisah bagaimana Nuh hadir di dalam keluarganya, dan yang menarik di ayat yang ke-29 ini dikatakan bahwa anak ini, anak yang dilahirkan, anak ini siapa? Nuh. Apa yang kita lihat dari Nuh? Bagaimana karakter Nuh? Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama, di situ dikatakan, ayat yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Anak ini, kata ayahnya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Anak ini, Nuh ini diyakini oleh orang tuanya akan memberikan penghiburan di dalam masa-masa sulit mereka. Nuh, kita lihat tadi Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Dia adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang tidak bercela. Dia adalah seorang yang tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Dan dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya melihat ini menjadi kunci utama bagaimana kehidupan Nuh ya. Nuh menjadi satu pribadi yang akan membuka satu lembaran baru. Hidup bergaul dengan Allah. Ada satu ayat yang berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya mungkin anak-anak seringkali dulu kita ingat ya, kalau orang tua selalu mengingatkan kepada kita, kalau main cari teman yang benar, gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Saya percaya orang tua di sini juga tidak mau anak-anaknya hidup di dalam pergaulan yang tidak benar. Pada zaman sekarang pergaulan itu luar biasa, akan mempengaruhi orang juga luar biasa. Betul, orang tua adalah pendidik primer, punya peran yang utama di dalam perkembangan karakter atau perkembangan mental dari setiap anak-anak. Tapi di sini yang menarik adalah dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Bergaul dengan Allah. Semakin kita sering bergaul dengan seseorang, semakin kita paham, betul ya, orang itu seperti apa. Semakin sering saya berteman sama Natali, hari-hari saya akan, misalnya saya tinggal sama Natali gitu ya, saya tahu kalau bangun tidur dia seperti apa, kebiasaan dia seperti apa gitu, kemudian dia sukanya apa
gitu ya. Kalau misalnya tidur dia gimana gitu, ngorok atau enggak ya. Tapi artinya semakin kita bergaul dengan seseorang, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita menghabiskan waktu dengan seseorang, kita akan semakin tahu dan semakin dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan kita. Saya masih ingat, saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Dulu ada satu siswa yang berkata, saya itu suka marah karena keturunan, katanya ya. Diturunkan gen dari ayah saya suka marah, makanya saya jadi marah, jadi suka marah. Tapi tentu tidak ada gen yang diturunkan dengan masalah bicara tentang kemarahan. Tetapi yang ada adalah pola hidup yang dilihat setiap hari dari dari ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Dengan siapa kita bergaul itu yang akan memberikan pengaruh sama kita. Hidup bergaul dengan Allah, tentu karakter Allah yang akan membentuk karakter Nuh. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, dengan pribadi yang baik, maka dia akan melihat sesuatu yang baik hari lepas hari. Itu yang dia yakini, sesuatu yang harus dia kerjakan. Hidup bergaul dengan Allah, karakter Allah membuat Nuh hidup benar. Karena dia bergaulnya dengan Allah. Kalau dia bergaulnya dengan si jahat, dengan setan, dengan iblis, maka yang akan mempengaruhi hidupnya adalah ya karakter dari si jahat itu. Dan menarik adalah Nuh punya doa dari orang tuanya. Anak ini akan menjadi penghiburan, dan betul di dalam kehidupan selanjutnya kita lihat bagaimana Nuh ya hidup bergaul dengan Allah. Anak ini akan kata ayahnya, anak ini akan. Ada sebuah harapan yang besar dari ayahnya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ya, ada jalan keluar, ada keyakinan. Tadi pujian menarik ya. Engkau Allah penghiburan, engkau Allah kekuatan, itu luar biasa gitu ya. Dan tentu harapan yang kita lihat di dalam Kristus gitu ya, memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita seperti Nuh bergaul dengan Allah? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-29 ini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Ya. Memberi apa? Memberi penghiburan. Di dalam pekerjaan, kenapa perlu dihibur? Kenapa butuh penghiburan? Ya. Dikatakan karena pekerjaannya ini dikatakan di dalam pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Tanah telah terkutuk. Ketika manusia mengambil keputusan untuk jatuh ke dalam dosa, mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, maka bukan hanya manusia yang terkutuk, tetapi kita lihat bahwa dosa menyebabkan semua bagian dari dunia ini terkutuk, rusak, mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, orang tua Nuh yakin bahwa anaknya menjadi penghiburan bagi dirinya, bagi mereka. Orang tua Nuh yakin bahwa akan ada perubahan yang besar dengan kelahiran Nuh ini. Ya. Tadi saya katakan ya, di tengah-tengah banjir, ketika saya bertemu dengan dua anak ini, ya, ada harapan, ada keyakinan bahwa saya pasti bisa sampai di rumah dengan selamat, dengan baik. Meskipun saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya, tapi saya kan tidak tahu caranya Tuhan. Dan ternyata caranya Tuhan adalah menghadirkan dua orang ini gitu ya, yang mau mengantarkan saya bahkan lebih dari yang saya pikirkan gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Allah hadir di tengah-tengah jerih payah kita. Allah hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Allah hadir di tengah-tengah ketakutan kita. Allah hadir di tengah-tengah situasi yang kadangkala kita pikirkan tidak ada harapan. Allah hadir di tengah-tengah situasi di mana kita membutuhkan. Allah hadir, Tuhan bilang, tenang, aku ini, jangan takut. Tapi tadi seperti Mei bilang ya, dengar berita-berita itu membuat kayaknya kecut gitu ya, rasanya ciut. Dengar berita-berita yang bukan hanya membuat nyaman tetapi justru membuat kita khawatir. Tapi percayalah bahwa Allah hadir di tengah-tengah situasi yang kita bahkan gak tahu ada apa di depan kita. Kita memang betul tidak tahu detailnya seperti apa. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa di dalam melewati detail-detail yang kita tidak tahu, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mendampingi kita. Oh, beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sampai saat ini ya, ada hal di mana kami bergumul akan satu hal gitu ya. Rasanya kok begini ya. Rasanya kok kayaknya harus benar-benar struggle banget gitu ya. Rasanya ada situasi yang belum pernah gitu ya kami alami gitu ya. Dan kemarin Well itu cerita, minggu lalu dia cerita, tadi ketemu sama Pak Saud dan Ibu Saud hanya bilang, semangat Pak Weli. Semangat Pak Weli gitu ya. Semangat Mbak Ade. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal sederhana kehadiran kita, pertanyaannya adalah kehadiran kita sudahkah memberikan penghiburan untuk orang-orang yang memang butuh penghiburan. Saya katakan tadi Allah hadir di tengah-tengah keperluan kita untuk dihiburkan. Ya. Tadi Kak Alin bilang, saya butuh orang yang mendampingi jauh dari keluarga. Tapi bagaimana tentu di tengah-tengah situasi yang sulit ya, jauh dari keluarga. Tapi Allah hadir. Operasinya berjalan lancar, meskipun sakit ya, Alin. Meskipun sakit tapi lancar. Ada suami yang mendampingi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kesulitan kita untuk memberikan kita penghiburan, dan ini harus menjadi keyakinan saya dan saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan ke-16, coba kita lihat. Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan ke-16 saya akan bacakan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Diibaratkan manusia ini seperti hari-harinya seperti rumput. Ya. Kadang kalau ngelihat rumput, aduh cepet banget sih tumbuhnya gitu ya. baru disiangin gitu ya. Terus nanti nggak lama berapa hari udah muncul lagi, apalagi kalau hujan muncul lagi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ya Ibu Yani pernah bilang kan di grup itu katanya, ini 6 tahun yang lalu gitu ya. Waktu pas saya lihat, oh iya waktu saya sama Ibu pergi, kayaknya cepat banget, seperti bunga rumput cepat menguap, seperti uap, cepat hilang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia seperti bunga rumput dikatakan, yang akan layu dan hilang, cepat berlalu. Gak pernah kepikiran mungkin sama kita ada hari-hari yang terlewat begitu saja. Rasanya cepat ya. Masuk tahun 2025, sekarang bulan apa? Mei sudah mau habis ya. Rasanya cepat. Persiapan buat Samuel. Ya, rasanya cepat semuanya. Dan di dalam percepatan itu ada banyak hal yang kita alami. Di dalam percepatan itu banyak hal yang kita hadapi. Ya. Allah memakai Nuh untuk mengembalikan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa pada rancangan Allah yang semula. Ya. Kita tahu ya kisah Nuh ya.
Nuh dipilih oleh Tuhan untuk membuat bahtera, untuk memisahkan binatang-binatang semua ciptaan Tuhan masuk ke bahtera gitu ya. Buat bahtera yang tidak mudah. Tetapi luar biasa yang kita lihat adalah Nuh taat dengan apa yang Tuhan mau. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak akan salah kalau dia taat sama Tuhan. Orang-orang sejamannya dikatakan orang-orang sejamannya itu tentu bukan orang-orang yang baik-baik, kita tahu. Tapi bagaimana di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah komunitas yang tidak mengenal Allah sekalipun, dia tetap memilih mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan karena dia punya keyakinan apa yang dia percayai itu tidak salah. Kenapa dia bisa punya keyakinan? Karena dia bergaul dengan Allah. Sehingga dia punya kepekaan. Kalau Tuhan ngomong A, saya harus lakukan A, maka hasilnya juga luar biasa. Ya. Bayangkan disuruh buat bahtera kalau kapal mungkin masih lumayan ya, bahtera gede banget. Udah gitu suruh buatnya di atas gunung lagi, nggak ada hujan, nggak ada apa, disuruh buat bahtera. Bukan hanya sehari 2 hari, tetapi ketaatan Nuh. Ya. Membuktikan apa yang didoakan oleh orang tuanya menjadi bagian yang akhirnya digenapi. Dalam bahasa Ibrani itu Nuh itu Nuah ya, pakai kata itu yang dipakai yang artinya itu ketenangan. Dan berkaitan dengan kata nakam yang artinya penghiburan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Nuh orang yang taat, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan saya katakan ketaatan Nuh dibuktikan ketika dia mengerjakan bahtera. Susah iya, enggak masuk akal iya. Tetapi lihatlah bahwa dengan apa yang dia kerjakan, dengan ketaatan dia, ya, akhirnya kita melihat ada sesuatu hal yang luar biasa dan rencana Allah ya tetap dijalankan melalui kehidupan Nuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang ketaatan ya, bicara kalau tadi kan dikatakan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh itu tahu siapa yang dia percayai. Kita mempercayai Kristus sebagai Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kristus yang punya karakter yang dapat kita lihat, dapat kita contoh. Dan itu menjadi bagian yang akan terus memperkaya kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana ketaatan Yesus. Yesus juga sama. Di dalam tugasnya itu gak mudah. Ya. Dia harus mengosongkan dirinya, bahkan kita tahu dia harus akhirnya mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Diperlakukan dengan semena-mena, tidak diterima, dicemoohkan. Oh banyak hal, ada ketakutan yang dia alami ketika di Getsemani. Ketika harus menghadapi maut itu, dia harus menjalannya, itu tidak mudah. Tetapi ketaatan Yesus sama memberikan status yang berbeda bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Ketaatan Yesus membuat posisi kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ketaatan Tuhan Yesus untuk mengerjakan tugasnya, penyelamatannya bagi saya dan saudara selesai. Tidak setengah-setengah, selesai. Memberikan kita status seperti kita saat ini sebagai orang percaya, ya. Dan kehadiran Kristus di dalam hidup kita hari lepas hari hendaknya menguatkan kita ketika kita ada di dalam ketakutan, ketika kita ada di dalam kekhawatiran, ketika kita ada di dalam keterpurukan. Memang tidak mudah. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Mari kita aplikasikan ini menjadi bagian yang akan memberikan penghiburan bagi kita. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ini tentu memberikan kekuatan. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah, aku ini. Jangan takut.
Biarkan itu terus menghibur kita. Ketika kita disepelekan oleh orang lain, kita ingat kata-kata ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya berkali-kali dihianati, ditikam dari belakang istilahnya gitu ya. Rasanya gak enak, rasanya sakit gitu. Tapi kalau saya ingat kata-kata ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan berkali-kali Tuhan bukakan kepada saya orang-orang yang berbuat tidak baik dengan saya, ya. Tuhan perlihatkan bahwa benar ada Tuhan yang membela saya. Ada Tuhan yang ada bersama dengan saya. Saya nggak perlu susah-susah balas dendam. Saya tidak perlu susah-susah membalas. Karena Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan penghiburan. Ya. Yuk mari hari ini kita mereview kembali. Penghiburan seperti apa yang sudah kita nikmati ya, dalam hidup kita dari Tuhan kita. Kadangkala kan kita itu lebih mudah menghitung kesulitan kita, betul ya? Kadang-kadang kita itu mudah untuk melihat persoalan di dalam hidup kita, sehingga setiap kebaikan Tuhan yang sebenarnya begitu banyak, gitu ya, kadang-kadang terlewatkan, terlupakan. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada apa yang kita rasa yang tidak menyenangkan. Mari kita mengingat kembali penghiburan seperti apa sih yang Tuhan sudah berikan buat saya, buat kita. Ya. Penghiburan seperti apa yang sudah kita tunjukkan untuk orang lain. Bisakah kalau tadi Nuh dikatakan anak ini akan menjadi penghiburan, seorang anak menjadi penghiburan bagi keluarganya. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, penghiburan seperti apa yang sudah kita berikan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Allah. Suami, penghiburan seperti apa yang sudah diberikan buat istri? Waktu istri ngomel, ya, waktu istri mengeluh, kadangkala, ya, saya wanita gitu ya. Kadang-kadang wanita itu nggak perlu dikomentarin. Waktu lagi susah, waktu lagi sedih, ya. Ini para suami, para pria nanti ya, Samuel akan jadi calon suami. Nggak perlu banyak diomongin. Misalnya lakukan hal yang salah, makanya jangan gini. Nggak perlu. Waktu istri sedang dalam kondisi susah, hanya perlu hanya perlu ditemani, hanya perlu didengar. Bahkan kalau perlu hanya perlu dipeluk, dah gak usah ngomong apa-apa. Kenapa? Kalau udah tahu, salah itu udah tahu gitu ya. Kalau lakukan hal yang salah itu wanita itu udah tahu gitu. Jadi nggak usah diungkit lagi, karena dia sendiri sebenarnya sudah merasa bersalah gitu ya. Sehingga kadang-kadang aduh kayak begini sedih nangis gitu ya. Udah hanya perlu ditemani, hanya perlu didengar. Bisakah para suami, para ayah, para bapak-bapak ini gitu ya, memberikan penghiburan kepada istri ketika istri udah lelah, capek, urus anak, ini yang punya anak-anak kecil gitu ya. Kali waktu pijitin, ya hanya beberapa detik memijit misalnya, aduh mama udah capek ya, aduh itu pasti sesuatu banget, bener ya Mei? Ya sesuatu banget. Masih ingat, saya akan selalu ingat waktu zamannya COVID. Ibu Saud bilang, itu saya dimasakin sama Pak Saud, sesuatu banget. Pasti itu sesuatu hal yang, apalagi misalnya Pak Saud gak pernah masak, terus harus belajar untuk memasakkan anak-anak dan keluarga. Itu sesuatu banget, memberikan penghiburan. Biasakan, ya. Istri, penghiburan seperti apa yang sudah diberikan kepada suami? Ketika suaminya lelah dengan pekerjaan, ya jangan diomelin. Lihat timingnya. Ya. Jangan nanti masih capek, belum apa-apa, belum dikasih air minum misalnya ya, udah ngomel, aduh cowok itu pusing gitu ya.
Cowok itu dengan omelan juga pusing gitu ya. Jadi cara berpikir cowok sama cewek itu kan berbeda, wanita dan pria itu berbeda. Nah, istri penghiburan seperti apa ketika misalnya suami mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, bisakah menjadi support system atau malah diomelin? Makanya kamu tuh jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ah udahlah ya. Nanti suaminya cari angin di luar. Anak-anak, sudahkah engkau menjadi penghiburan bagi orang tuamu? Anak-anak, sudahkah engkau memberikan ketenangan bagi orang tuamu? Kadang-kadang orang tua itu kalau ngomel itu hanya lebih kepada kekhawatiran. Misalnya, ini jam segini belum pulang, kamu ada di mana? Sementara anaknya bilang, aduh ma, aku tuh udah gede, pakai ditanya-tanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita memberikan penghiburan sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua kepada anak, teman kepada temannya, ya. Sudahkah kita ada dalam posisi menjadi orang yang memberikan penghiburan? Ya. Yuk sama-sama, saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Jadilah orang-orang yang memberikan penghiburan, ya, bahkan dari hal yang sederhana. Kita diambilkan sesuatu sama suami, say thank you, terima kasih. Suami dimasakin sama istri, terima kasih, meskipun asin telan aja ya. Anak-anak misalnya gitu ya, makan menunya nggak sesuai, ya diterima ya. Terima kasih ma udah masakin ya. Ayahnya sudah bekerja, terima kasih ya ayah sudah bekerja buat menyekolahkan saya. Hal yang sederhana, kata-kata terima kasih, kata-kata yang baik gitu ya. Itu kan menjadi penghiburan. Coba kalau kata-katanya enggak mengenakan, nyolot gitu ya, anak-anak ke orang tua, tentu sesuatu hal yang bukan menjadi penghiburan. Ketika membutuhkan sesuatu kita bisa minta tolong. Ketika kita melakukan kesalahan kita bisa berkata, maaf ya ma, maaf ya pak. Ya. Orang tua kadang-kadang gengsi untuk minta maaf sama anak-anaknya. Tetapi ketika kita melakukan itu sebagai orang tua, itu menjadi penghiburan tersendiri bagi anak. Karena merasa apa? Bahwa orang tuanya bisa memahami kondisinya dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita belajar. Setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan dipercaya dalam perkara yang besar. Ya. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9, di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena dia akan disebut dengan anak-anak Allah. Saya dan saudara anak-anak Allah. Jadilah orang-orang pembawa damai. Jadilah orang-orang yang memberikan penghiburan. Biarkan kata-kata kita kata-kata bukan kata-kata yang pedas dan menusuk, tetapi kata-kata yang memberikan penghiburan. Ya. Nggak perlu banyak-banyak. Saya tadi katakan ketika kita sedang dalam kondisi yang butuh support, hanya kata-kata semangat. Itu sederhana, tetapi memberikan penghiburan. Coba yuk kita praktekkan, ya. Suami, istri, ya, hal-hal yang sederhana. Jadilah orang-orang yang membawa damai dan memberikan penghiburan bagi orang-orang sekitarmu, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kembali hamba-Mu dan kami semua diingatkan. Kadangkala justru keberadaan kami Tuhan tidak menjadi penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami. Tetapi biarkan hari ini kami belajar. Tuhan, Engkau penuh dengan penghiburan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk menghibur kami. Dan biarkan kami memakai pengalaman ketika kami dihibur oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Kami mendapatkan penghiburan dari orang lain. Biarkan kami bukan hanya orang-orang yang menerima penghiburan, tetapi biarkan kami menjadi orang-orang yang memberi penghiburan dengan kapasitas kami, dengan kemampuan kami, dengan kebutuhan orang-orang yang perlu untuk kami hibur. Memberikan penghiburan dengan tulus, kata-kata yang tulus bagi orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami supaya kami tetap melihat bahwa ketika kami ada di dalam kesulitan pun penghiburan Tuhan tidak akan pernah hilang.
Hanya kami perlu untuk meyakini bahwa Engkau tetap akan menjadi Allah penghibur kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman ini, dan biarkan ajar kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Ade. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai pelayanan dari Ibu Pendeta Ade, menyertai keluarga dan memberkati segala yang dikerjakan. Dan berbahagialah kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus yang akan terus memampukan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Amin. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya minta dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya yang akan menyampaikan yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilakan, dan selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian segalanya yang kumiliki. Jemaat, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Terima kasih Bu Ade. Ya, Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Ya, terima kasih juga untuk yang lain sudah melayani. Yo, terima kasih untuk semua, Pak Pur, Pak Lek yang mengambil persembahan semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Ini persembahan kita minggu lalu, total semua 1.140.000 ya. Tuhan memberkati. Lanjut. Yang berulang tahun ada Malvin ya, sudah lewat. Pak Hendra minggu lalu, Pak Milo berarti hari Senin ya. Pak Saud tanggal 16 2 hari yang lalu. Tanggal 16 Ibu Rindu, tanggal 23 Ibu Mai, tanggal 26 Arya. Jadi cukup banyak yang berulang tahun di bulan ini. Ya, selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita terus melangkah dan kuat. Kita dipelihara dengan sempurna di dalam kasih dan anugerahnya. Silakan lanjutkan. Yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua yang bertugas, semuanya pada hadir.
Ya kecuali istri saya nanti bisa disampaikan. Dia lagi sibuk supaya lulus katanya. Tidak tahu apakah lebih memerlukan Tuhan atau uang. Ya canda saja. Cuma saya cara berpikir saya seperti itu. Ayo kita masih bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM ya. Setiap Senin ya pukul 7. Bapak Ibu silakan bisa mendengar. Lanjut. Ini topik doa kita. Saya rencana mungkin tanggal 28 kalau tidak ada halangan, maksudnya halangan motor. Karena motor cuma 3. Kalau mereka kuliah saya nggak ada kendaraan. Jadi tanggal 29 sudah libur. Jadi saya mau ke Kuningan kembali. Bapak Ibu tolong doakan supaya semua berjalan baik dan lancar. Saya mau mencoba follow up yang sudah saya layani selama ini. Sekaligus juga saya ingin bertemu dengan Ibu Rokiah waktu itu yang saya pernah tunjukin videonya. Saya mau tahu sejauh mana dia memahami pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi kalau bisa saya mau bertemu dengan emak itu ya, udah tua, udah 71. Bapak Ibu ini doa-doa. Ada yang lain? Saya setelah ganti kacamata malah tambah nggak bisa melihat. Ya, ada lagi? Tidak ada ya? Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, Engkau baik. Engkaulah yang membuat kami terus bisa melangkah dalam hidup kami. Engkau memelihara kami di dalam ketidakpastian. Ketika kami memandang kepada Tuhan, maka Engkau adalah kepastian. Seperti firman-Mu tadi, Nuh, nama itu nama yang membawa penghiburan. Dan kami melihat bahwa nama itu menjadi nama yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami selalu membutuhkan siapapun dan khususnya kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan penghiburan. Seperti firman-Mu tadi katakan dari segala kesusahan di tengah-tengah tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Sehingga kami harus semua berjuang, bekerja keras, dan bahkan kadang kami sudah melampaui batas dalam melakukan tugas-tugas kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Ini adalah karena dosa sudah terjadi pada zaman nenek moyang kami. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan adalah setia, walaupun kami masih bisa bekerja keras, dan Kau tahu bahwa itu tidak akan ada manfaat yang besar kalau bukan karena kuasa-Mu. Karena itu Engkau terus menyertai kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih juga untuk Ibu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan, karena kami diingatkan kembali bahwa kami perlu Tuhan, kami juga perlu satu dengan yang lain sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, baik antar suami istri, antar anak dan orang tua dan seterusnya. Terima kasih untuk semua, kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang lain yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih dan terima kasih untuk Pak Pur yang terus juga setia untuk mengambil video, mengupload sehingga banyak orang yang bisa menonton, dan bahkan kami berdoa supaya semakin banyak orang yang menonton YouTube yang berhubungan dengan gereja ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berharap supaya orang-orang yang menonton diberkati, bisa bertumbuh di dalam iman. Kami juga bersyukur untuk semua tempat ini, untuk peralatan yang kami bisa pakai. Kami bersyukur karena pemilik tempat ini dan seluruh pengelola mengizinkan kami ada di tempat ini. Berkatilah mereka Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan ini akan mendapatkan dampak positif, dampak yang baik bagi mereka semua, termasuk karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan Tuhan karena bangsa ini sedang kesulitan. Banyak orang yang mengalami putus hubungan kerja oleh karena industri-industri yang tutup. Tapi juga Tuhan, alam yang seperti tidak bersahabat. Panas, hujan bergantian kadang tidak menentu. Sehingga ada di beberapa wilayah terkena banjir, terkena angin puting beliung, dan juga banyak orang yang kemudian terdampak dari akibat cuaca yang tidak menentu ini.
Tapi kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau terus memberikan solusi bagi pemerintah kami, bagaimana mengatasi semua persoalan yang ada, baik itu di pusat maupun di daerah. Biarlah kiranya ada sinergisitas yang baik, supaya betul-betul semua program itu bisa dijalankan dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan juga menolong, agar pemimpin-pemimpin kami lebih memikirkan kesejahteraan, kebangkitan bangsa ini, daripada kepentingan politik, kepentingan organisasi, kepentingan agama. Biarlah kiranya Tuhan mengutamakan kepentingan bangsa, karena pemimpin-pemimpin kami, ketika mereka sumpah jabatan, maka mereka setia harusnya mengabdi kepada bangsa ini. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kami serahkan semua Bapak, karena satu dengan yang lain berkaitan, satu dengan yang lain harus saling mendukung dan menjalankan konstitusi dengan baik dan benar. Inilah harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau terus menolong Pak Prabowo dan jajaran wakilnya dan jajaran menteri semua, agar mereka betul-betul bisa mencoba untuk melihat semua masalah yang ada dan menyelesaikan masalah itu. Tolonglah Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk pemimpin-pemimpin yang berpotensi, pemimpin-pemimpin kami yang betul-betul mencintai rakyat, yang berjuang untuk rakyat. Kiranya Engkau menghindarkan mereka dari tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan ormas, tekanan apapun, supaya mereka bisa terus bekerja untuk memperbaiki daerahnya masing-masing. Mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Wakil-wakil rakyat yang masih terus setia, yang rela berkorban bagi masyarakat, yang sungguh-sungguh mewakili rakyat, tolonglah mereka, supaya mereka tetap tegak berdiri pada kebenaran, tetap berkuat dalam konstitusi. Mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini, agar mereka tidak tergoyahkan oleh tekanan, ancaman, atau apapun bentuk negatif yang bisa mereka terima oleh karena konsistensi mereka. Kami mohon Tuhan supaya Engkau bekerja. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk mereka semua. Kami bersyukur karena Engkau lah sumber berkat dan kekuatan, sumber pemeliharaan. Engkaulah yang menopang sehingga terus bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih, kami berdoa supaya Engkau terus berkati mereka, waktu demi waktu ke depan, apapun yang menjadi tantangan hidup, supaya Engkau membuat semua berkemenangan, dan semua bisa melihat kuasa Tuhan nyata bekerja dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tolonglah ya Bapa, mampukanlah semua untuk menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh membawa kebaikan di tengah-tengah dunia yang sudah semakin rusak ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati gereja ini, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Ketuklah pintu hati mereka, bawalah mereka kembali untuk datang bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu pergumulan ekonomi, kesehatan, keluarga, masa depan, pernikahan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menjadi generasi gereja di masa depan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa depan. Tolong mereka supaya mempersiapkan diri untuk menyambut segala tantangan hidup dengan iman, agar mereka tidak terikut, tidak tergerus dengan zaman yang semakin korup, dengan zaman yang semakin merosot, dengan zaman yang semakin menjauh dari kebenaran ini. Tolong anak-anak kami supaya mengkritisi semua berita, agar mereka tidak terpengaruh, terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat. Tolonglah ya Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu. Pelihara masa depan mereka, arahkan mereka terus sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Buat mereka peka kepada suara-Mu, supaya mereka mengikuti kehendak Tuhan dan belajar membebaskan dari kehendak sendiri dan membiarkan Tuhan yang berkehendak atas hidup mereka masing-masing. Inilah harapan kami Bapak. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, biarlah kiranya Engkau yang menolong ayah dari Ernest, sudah 2 kali kemo. Kami berdoa Tuhan, tolong, kami sangat berharap pemulihan, kesembuhan yang terjadi dari Tuhan, dengan cara apapun yang dilakukan yang penting positif dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya ini semua membawa pemulihan. Berikan kekuatan kepada Bapak, karena pasti dia lelah ketika di kemo, mungkin tidak nyaman.
tapi juga menjalani hari-harinya, tambahkan ketenangan di dalam hidupnya. Tolonglah ya Bapa supaya dia tidak dikejar oleh ketakutan, kecemasan, tapi biarlah kiranya Roh Tuhan bekerja untuk memberikan dia harapan demi harapan, supaya dia memiliki optimisme hidup. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk pemulihan Alin. Biarlah Tuhan kiranya tolong pemulihan operasi ini, supaya semua boleh terjalin kembali dengan baik, organ yang terpotong, supaya dipulihkan menjadi normal oleh Tuhan, tidak ada dampak negatif apapun yang terjadi ke hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pak Yopi dan Ibu, Tuhan juga memberkati mereka, tolong topang dan kuatkan mereka terus menerus. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal itu. Kami juga berdoa untuk Ibu Olsia, Tuhan kiranya tolong Ibu Olsia, Kau berkati dia supaya ritme jantungnya menjadi normal. Masalah mah juga kami doakan, termasuk Pak Alek, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia terus menerus Tuhan, juga berhubungan dengan jantung. Tuhan campur tangan atas hal itu. Kami juga berdoa untuk Malvin, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu supaya dia bisa berkata-kata dengan kuasa Tuhan. Bekerjalah Engkau, sempurnakan, pulihkan, termasuk juga untuk masa depannya, pendidikannya, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Samuel yang tanggal 31 akan ada acara adat, Tuhan juga memberkati, dan rencana pernikahan tanggal 14 Tuhan memberkati. Persiapkan mereka, mental mereka, iman mereka, segala sesuatu yang diperlukan supaya Tuhan menolong untuk mempersiapkannya. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk rencana hamba-Mu kembali ke Kuningan. Tuhan memberkati, mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah hamba-Mu terus sehat, kuat, dan terus bersemangat, didasarkan oleh kasih Kristus dan dorongan pimpinan dari Roh Kudus, supaya perjalanan pelayanan hamba-Mu adalah perjalanan pelayanan yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Kau mau, bukan berdasarkan kehendak kemauan manusiawi, tetapi karena kesucian hati oleh dorongan Roh Kudus dan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu agar Engkau sendiri yang terus menolong saudara kami Leo. Berkati, lindungilah dia jauh dari keluarga, jagai dia Tuhan, bentengi dia, biarlah kiranya dia tetap berpaut kepada Tuhan, bawa dia terus semakin mendekat kepadamu, supaya Engkau sajalah tempatnya berteduh, Engkau sajalah tempatnya berharap, dan di dalam Engkau lah dia mendapatkan segala yang dia perlukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja secara sinode, Tuhan memberkati gereja ini dan segala pergumulan yang ada pada waktu ini, kiranya Tuhan menolong untuk menyelesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik, dan pengurus-pengurus di sinode juga supaya Kau tambahkan kekuatan dan semangat kepada mereka untuk terus memperbarui keadaan-keadaan yang harus diubah di dalam gereja, sehingga gereja ini betul-betul bisa berkembang, melanjutkan terus estafet kepemimpinan untuk mengabarkan Injil Kristus, karena gereja ini berdiri adalah untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia yang hilang. Tolonglah supaya kami tidak kehilangan panggilan ini, tetapi kami tetap konsisten, teguh, dan berkembang di dalam panggilan ini. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan atas semua. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau kiranya menuntun kami semua langkah demi langkah ke depan. Biarlah kami semakin memahami kehendak Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin menjadikan firman Tuhan menjadi standar hidup kami, dan semakin peka kepada suara-Mu, sehingga jalan hidup kami adalah jalan-jalan yang sungguh-sungguh masih di koridor yang Kau kehendaki bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara kami Michael dalam kesehatannya, dan juga Ibu Lili kami terus doakan supaya Tuhan memberkatinya. Terima kasih, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati tim penggembalaan di tempat ini, biar kami terus Engkau berikan hikmat, berikan kemampuan untuk memahami apa yang perlu kami sampaikan kepada kami, kepada jemaat-Mu, dan juga di dalam pembinaan, supaya semua kami bisa lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah ditaburkan boleh tertanam di hati kita masing-masing dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Tidak bisa apa-apa di luar Engkau ya Tuhan. Tuntun terus kami Tuhan dalam kehidupan ini, menjalani hari-hari kami, khususnya kalau sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain, namun kami tidak pernah terpisah dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari ya semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Yopi, Ibu Yani, Kalin selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Bapak Ibu, tetap semangat buat Kalin dan semuanya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.